Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zulfikar, NIM 007. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempraktikkan cara resusitasi pada neonatus. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan alat yang akan kita gunakan nanti. Nah, di sini ada beberapa alat yang akan kita gunakan. Seperti yang pertama itu sungkup, kemudian terdapat stetoskop, kemudian endotracheal tube, kemudian alat penghisap, kemudian ada laringoskopi. Kemudian di sini juga terdapat selimut untuk menghangatkan ataupun membersihkan bayinya nanti. Nah, ya baik. Nah, ketika bayi yang sudah dilahirkan, kemudian bayi itu kita ambil, kemudian kita taruh ke dalam infant warmer yang sudah kita nyalakan lagi. Nah, infant warmer sendiri di sini berfungsi untuk menghangatkan bayi. Nah, setelah bayi kita angkat, kemudian selimut yang tadi yang melekat pada bayi yang langsung dari setelah proses melahirkan kita lepaskan, kemudian setelah dilepaskan ambil selimut baru guna kita gunakan untuk membersihkan bayi tersebut seperti berikut ini. Nah, baik, setelah bayinya dibersihkan, kemudian setelah itu kita lakukan rangsangan taktil. Nah, rangsangan taktil yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan cara menyentil pada bagian kaki dari sang bayi tersebut. Bisa kita sentil ataupun bisa kita tepuk-tepuk pada bagian kakinya. Nah, baik, setelah itu kemudian kita evaluasi dari bayinya tersebut. Nah, yang kita evaluasi di sini adalah yang pertama adalah warna kulitnya. Kita lihat warna kulitnya apakah kemerahan ataukah terdapat kebiruan pada bagian tubuh bayi. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana heart rate ataupun frekuensi jantung dari sang bayi. Nah, cara menilai dari frekuensi jantung sang bayi sendiri dengan cara menggunakan stetoskop. Nah, caranya itu kita letakkan stetoskop, kemudian kita dengarkan selama 6 detik. Nah, setelah 6 detik, kemudian kita kalikan 10. Nah, apabila heart rate dari sang bayi ini kurang dari 60, maka bisa dikatakan terdapat kelainan. Nah, baik. Nah, setelah kita menilai heart rate ataupun frekuensi dari jantung si bayi, selanjutnya yang kita nilai adalah pernapasan si bayi. Nah, baik. Nah, dari ketiga hal tersebut yang saya sebutkan tadi, baik itu kulit, heart rate maupun frekuensi pernapasan dari bayi ataupun pernapasan dari bayi sendiri, apabila terdapat salah satu kelainan, maka bisa kita lakukan selanjutnya adalah tindakan resusitasi neonatus. Ya, baik. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan dalam resusitasi neonatus adalah kita mengambil alat penghisap. Nah, alat penghisap ini kita gunakan untuk menghisap lendir yang terdapat dalam hidung dan juga mulut sang pasien. Nah, baik. Setelah lendir yang terdapat dalam hidung dan juga mulut pasien itu bersih, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan ventilasi tekanan positif. Ventilasi tekanan positif di sini kita menggunakan sungkup. Nah, perlu diperhatikan juga dalam penggunaan sungkup di sini, kita harus menggunakan sungkup yang pas pada mulut dan juga hidung sang pasien. Nah, kemudian untuk irama dari pemberian ventilasi tekanan positif di sini adalah seperti berikut, yaitu tekan lepas lepas,
tekan lepas. Nah, itu dilakukan selama 1 menit. Jadi tekan lepas, tekan lepas. Nah, baik, setelah kita melakukan ventilasi tekanan positif, yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi bayi itu sendiri. Nah, cara evaluasinya tadi sama seperti cara evaluasi yang pertama, yaitu kita evaluasi bagaimana heart rate dari sang bayi. Yang kedua adalah bagaimana warna kulit dari sang bayi. Yang ketiga adalah bagaimana pernapasan dari si bayi, apakah masih ada sesak atau tidak. Apabila tidak ada perbaikan dalam 3 hal yang saya sebutkan tadi, itu tandanya berarti masih ada hal yang ketika kita lakukan tadi itu tidaklah maksimal. Mungkin ketika kita melakukan ventilasi tekanan positif, ada celah yang terdapat di sampingnya, ataukah juga bisa mungkin karena masih adanya lendir yang terdapat dalam mulut sang bayi. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah melakukan suction pada si bayi untuk mengeluarkan lendir yang terdapat pada mulutnya. Nah, baik, setelah kita lakukan section pada atau pembersihan lendir pada mulut bayi, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah dengan melakukan ventilasi tekanan positif lagi. Tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas. Kita lakukan selama kurang lebih 1 menit. Nah, baik, setelah kita melakukan ventilasi tekanan positif tadi, kemudian yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan lagi evaluasi kepada bayi, sama seperti yang saya lakukan tadi, dengan cara mengukur bagaimana berapa heart rate-nya. Apabila masih di bawah 60 berarti masih belum normal. Kemudian bagaimana warna kulitnya, kalau misalkan masih ada warna kebiruan masih belum normal. Kemudian yang ketiga, apakah masih ada sesak atau tidak. Nah, kemudian apakah jika masih belum ada perbaikan pada kondisi bayi, selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan kombinasi antara ventilasi tekanan positif dengan pijatan jantung. Nah, akan tetapi dalam melakukan hal tersebut harus dilakukan oleh 2 orang, yaitu satu yang melakukan ventilasi tekanan positif dengan menggunakan sumpu, dan satu orang lagi untuk melakukan pijatan jantungnya. Nah, dalam melakukan pijatan jantungnya itu bisa melakukan 2 cara, yaitu bisa dengan menggunakan 2 jempol, yaitu ditekan, dan yang kedua adalah bisa menggunakan jari tengah dan jari telunjuk. Ya, baik. Kemudian yang saya akan lakukan, teknik yang akan saya lakukan sekarang ini adalah dengan menggunakan 2 jari jempol. Ya, jadi kita lakukan seperti ini. Dan di sini tempat penekanannya itu kita lakukan pada sepertiga bagian tengah dari sternum, dan juga pada garis khayal yang menghubungkan papila mama. Nah, jadi untuk irama dari penekanannya itu adalah seperti begini: 1, 2, 3 pompa. Nah, seperti yang saya juga sampaikan tadi, bahwa dalam melakukan hal ini, dalam melakukan hal kombinasi antara ventilasi tekanan positif dan juga pijat jantung harus dilakukan oleh 2 orang. Nah, jadi satu yang melakukan ventilasi tekanan positif dan satu lagi yang melakukan pijat jantung. Nah, jadi di sini anggap saja saya ditemani oleh salah seorang teman. Oke, kita lanjut lagi dengan irama 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa. Nah, waktu yang kita perlukan dalam melakukan ventilasi tekanan positif dan juga pijat jantung, yaitu kita lakukan selama 60 detik atau selama 1 menit. Nah, selanjutnya yaitu kita evaluasi kondisi dari sang bayi tadi, sama dengan evaluasi yang kita lakukan
pada evaluasi pertama dan berikutnya. Nah, selanjutnya apabila masih belum terdapat perbaikan kondisi dari sang bayi, kemudian yang harus kita lakukan yaitu melakukan pemasangan endotracheal tube. Di sini kita mengambil endotracheal tube, kemudian yang kedua adalah mengambil laringoskopi pada tangan kiri. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membuat sang bayi sejajar dengan kita, kemudian mengambil laringoskopi, kemudian kita masukkan ke dalam mulutnya. Masukkan, kemudian apabila sudah terlihat nampak larinya, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memasukkan tadi endotracheal tube tadi. Kita masukkan. Nah, apabila sudah dimasukkan, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan fiksasi pada endotracheal tube tadi. Nah, baik, setelah melakukan fiksasi, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan menyambungkan ujung dari endotracheal tube tadi ini dengan sungkup. Kita sambungkan. Baik, setelah endotracheal tube tadi sudah tersambung dengan sungkup tadi, kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan lagi kombinasi antara ventilasi tekanan positif dan juga pijat jantung. Sama tadi caranya yang dilakukan oleh 2 orang. 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa. Nah, setelah melakukan kombinasi dalam hal ini, kemudian kita evaluasi lagi dari sang bayi, bagaimana pernafasannya, kemudian bagaimana heart rate-nya, kemudian bagaimana warna dari kulitnya. Nah, apabila masih belum ada perbaikan dan juga tadi heart rate-nya itu masih di bawah 60, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan memberikan epinefrin. Nah, epinefrin di sini kita berikan melalui endotracheal tube yang terpasang tadi. Maksudnya kita berikan epinefrin di endotracheal tube yang terpasang tadi. Nah, baik, setelah pemberian epinefrin, kemudian selanjutnya kita lakukan lagi kombinasi antara ventilasi tekanan positif dan juga pijat jantung. Jadi sama kita melakukannya tadi seperti sebelumnya. 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa. Nah, baik, setelah kita melakukan ventilasi tekanan positif dan juga pijatan jantung yang tadinya sudah kita berikan epinefrin, selanjutnya kembali lagi kita evaluasi dari kondisi bayinya lagi. Nah, apabila ketika kita mengevaluasi heart rate dari sang bayi ini sudah berada pada di atas 100, artinya heart rate dari sang bayi ini sudah normal. Dan juga yang lainnya juga, misalkan kulitnya juga sudah kembali berwarna merah, kemudian pernafasannya lagi sudah tidak lagi sesak. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah stop melakukan pijat jantung. Nah, jadi mungkin begitu untuk resusitasi pada neonatus. Ya, mungkin itulah tadi penjelasan dan juga pelaksanaan dari resusitasi neonatus. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.